kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Antony kembali berkontribusi mencetak gol dalam kemenangan Real Betis 3-0 atas Real Sociedad. Pemain pinjaman dari Manchester United itu kembali membuktikan bahwa dirinya masih bisa menunjukkan level permainan terbaik dan tidak pantas untuk dibuang. Sementara itu, Manchester United, klub yang melepas Antony sebagai pinjaman, kini makin terpuruk. Kekalahan tipis 1-0 melawan Tottenham Hotspur pada pekan ke-25 semakin memperburuk catatan klub asal Manchester. United kini terlempar ke urutan 15 klasemen dengan jarak yang sangat dekat dari jurang degradasi. Lantas, seperti apa beda nasib United dan Antony? Sebelum menyimak, pastikan selalu Football Lovers sudah like, subscribe, lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Ada sebuah ekspektasi dasar ketika Manchester United memutuskan menggait Antony dari Ajax Amsterdam pada tahun 2022 silam. Transfer pemain asal Brasil ke Old Trafford pun menarik perhatian banyak orang. Bagaimana tidak, United rela menggelontorkan dana 95 juta euro untuk menggaitnya. Sayangnya, mahar 95 juta euro yang dikeluarkan MU rasa-rasanya agak percuma. Sejak debut mengesankannya melawan Arsenal di musim 2022-2023, penampilan Antony kian merosot. Winger Brasil itu tidak lagi menjadi pilihan di tim utama United. Antony tercatat hanya mengemas 12 gol dari 96 penampilan per bulan Januari lalu. Kepergian Erik ten Hag dari kursi manajerial semakin mempersempit kesempatan Antony. Ruben Amorim yang datang menjadi pelatih baru tidak lagi membutuhkan jasa bintang asal Brasil itu. Perbedaan taktik antara ten Hag dan Amorim pada akhirnya menjadi penyebab utama mengapa Antony makin tersisih dari skuad utama Setan Merah. Taktik 3 back yang diusung Amorim membuat winger seperti Antony sejatinya tidak begitu diperlukan. Itulah alasan mengapa Amorim pada akhirnya tidak banyak memberi kesempatan untuk Antony. Pelatih asal Portugal tampaknya lebih percaya pada Alejandro Garnacho ketimbang Antony. Transfer Market mencatat Antony memainkan 9 pertandingan di bawah Amorim. Total, menit bermainnya ada di angka 258. Ini artinya Antony hanya mencatatkan rata-rata 28 menit bermain per laga. Antony juga lebih banyak dimainkan di sektor wingback kanan, posisi yang tidak ideal buat dirinya, karena menuntut lebih banyak aspek bertahan ketimbang aspek menyerang. Memang tidak ada saling serang antara MU dan Antony, namun tersisihnya sang pemain dari tim utama jelas menjadi pertanda kalau ada pertentangan antara Antony dan Setan Merah. Pertentangan ini pada akhirnya memaksa Antony hengkang di mana peminjaman ke Real Betis menjadi opsi paling memungkinkan. Mungkin tidak pernah terpikir dalam benak Antony bahwa karirnya di masa peminjaman bakal secemerlang ini. Namun beginilah faktanya, Antony mencatatkan 2 gol dari 3 penampilan perdana. Namun catatan impresif rupanya tidak berhenti sampai di situ. Betis menjamu Sociedad dalam lanjutan pekan ke-24 La Liga Spanyol. Antony lagi-lagi pamer kelasnya pada pertandingan yang dihelat di Estadio Benito Villamarin ini. Dentuman dari dalam kotak penalti pada menit ke-51 membuat Antony membuka keran gol Betis untuk akhirnya menang 3-0 melawan La Real. Antony juga turut menyumbang assist untuk gol yang dicetak Marc Roca pada menit ke-69. Terhitung ini adalah gol ketiga yang dicetak Antony semenjak berseragam Real Betis. Kontribusi gol dan asisnya berada di angka 4 kontribusi gol dari 4 pertandingan. Antony, berkat performa impresifnya melawan Sociedad, ia mendapatkan penghargaan MVP. Ini adalah MVP ketiga Antony dari 3 pertandingan La Liga yang sudah ia mainkan. Dari performa Antony di 3 laga awalnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Real Betis mengangkut sang winger untuk sebuah alasan. Betis bakal sudah membuat testimoni ke MU, bahwa pemain pinjaman dari mereka memberikan kontribusi sangat besar. Klub La Liga kini terbuka untuk membeli Antony secara permanen, kendati tidak ada klausul pembelian permanen dalam kontrak yang sekarang.
Performa Anthony ini juga menjadi sebuah simbol bahwa dirinya betah di Betis. Winger Brasil ini pernah bilang bahwa ketika seseorang bahagia, maka segalanya akan terasa mengalir begitu saja. Inilah yang terjadi padanya. Selepas musim-musim yang buruk di MU, Anthony kembali menemukan performa terbaiknya di klub asal Sevilla. Nasib mujur Anthony di Real Betis sayangnya berbanding terbalik dengan nasib Manchester United. Ketika pemain pinjaman mereka menikmati masa jayanya kembali, setan merah justru terpuruk. Pertandingan pekan ke-25 berakhir dengan kekalahan yang membuat United makin sulit keluar dari keterpurukan. Kalau Anthony kini bisa kembali tersenyum di Manchester, senyum tidak lagi terlihat di wajah Ruben Amorim. Kekalahan melawan Tottenham Hotspur benar-benar menjadi pukulan telak buat pelatih asal Portugal. Padahal Tottenham di bawah Ange Postecoglou sendiri sedang tampil buruk musim ini. Penampilan London Putih di pekan ke-25 juga tidak bisa dikatakan sebagai penampilan yang bagus. Perkataan Amorim bahwa MU asuhannya adalah MU terburuk sepanjang sejarah kini makin dekat dengan kenyataan. Data dari LiveScore dan Sky Sports semakin memojokkan Amorim. Menurut Sky Sports, Amorim adalah pelatih MU dengan koleksi poin paling sedikit dari 13 laga awal IPL. Persentase kemenangannya ada di angka 29 menurut LiveScore, dan jumlah ini justru jauh lebih sedikit dibanding David Moyes yang sebelumnya menjadi pelatih MU, dengan win rate paling sedikit yakni di angka 50%. Gambaran lebih menyakitkannya ada di tabel klasemen sementara. Kekalahan melawan Tottenham membuat United kini terjerembab di urutan ke-15 klasemen. Diogo Dalot CS mengemas 29 angka dari 25 pertandingan. Itu artinya mereka hanya berjarak 12 poin dari Ipswich yang menempati urutan ke-18 atau urutan terluar zona degradasi. Ruben Amorim mengakui kalau pekerjaan melatih Manchester United sedari awal tidak akan berjalan mudah. Sekarang ia sadar posisinya dalam bahaya. Mungkin tidak ada yang bisa menyelamatkan Amorim saat ini kecuali kemenangan. Nasib MU dan Anthony saat ini seperti bumi dan langit. Namun apakah keberhasilan Anthony di Betis membuktikan bahwa MU salah melepas sang pemain? Apakah meninggalkan MU juga menjadi keputusan terbaik buat Anthony? Apakah kepergian Anthony banyak berpengaruh buat MU? Jadi sejatinya tidak ada konotasi atau hubungan langsung antara performa bagus Anthony dengan performa buruk MU. Toh di Manchester United, Anthony tidak banyak berguna juga. Bukan karena MU meremehkan Anthony, tetapi lebih kepada kebutuhan taktikal Amorim yang sepertinya tidak begitu perlu mengandalkan sang winger. Lalu, apakah kepergian Anthony memberi pengaruh pada performa MU? Jawabannya tidak juga. Apa yang terjadi di Manchester United bukan merupakan salah satu atau dua orang. Keruntuhan setan merah adalah imbas dari ketidakjelasan manajemen dalam mengelola tim ini. Kembali ke Amorim, dengan catatan statistik yang menempatkannya sebagai pelatih terburuk MU, apakah semua ini salah sang pelatih? Tentu tidak sepenuhnya. Amorim datang di pertengahan musim, hanya mengandalkan skuad warisan Erik ten Hag yang jelas-jelas berbeda jauh dengan kebutuhannya. Amorim perlu waktu dan tentunya amunisi tambahan untuk bisa mengimplementasikan idenya secara total di Manchester United. Performa bagus Anthony di Real Betis harusnya tidak perlu membuat MU menyesal melepasnya. Tapi performa itu bisa dijadikan pertimbangan untuk memberikan Anthony kesempatan sekali lagi pasca menyelesaikan masa peminjamannya di Spanyol. Siapa tahu Anthony bisa jadi surplus yang bagus setelah merasakan atmosfer baru di La Liga. Akhir kata, akan selalu ada cerita ketika seorang pemain sukses bersinar di klub baru setelah didepak dari klub lamanya. Tapi sekali lagi, sukses atau tidaknya seorang pemain di sebuah klub tidak cuma ditentukan oleh nama klubnya. Ada faktor lain seperti gaya hidup, taktik pelatih, hingga perbedaan kultur sepak bola di antara klub baru dan klub lama yang ikut.